Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi unit mobil ini jauh-jauh dari NTT plat EB ya, punya konsumen kami Om Hans yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek, restorasi, modifikasi, repaint unit mobil ini biar jadi tampil cakep dan menawan lagi. Nah, unit mobil ini tuh basicnya tipe G, model GNKI 2012, warna abu-abu yang sudah kita lakukan restorasi total. Nah, unit mobil ini kurang lebih 30 hari kerja. Dan di sini kita siapkan nih list pekerjaan yang diinginkan konsumen ini bosku. Nah jadi di sini setiap proyek kami kita buatkan list kerja ya. Om Hans dari Flores NTT. Apa saja yang diinginkan konsumen kita catat semuanya lengkap. Dari restorasi, las kenteng, las kropos. Terus ada beberapa proyek-proyek yang diinginkan konsumen. Hingga finishing salon detailing ya. Jadi ini ada 27 item list pekerjaan yang diinginkan konsumen, kita selesaikan semuanya 30 hari kerja selesai. Jadi unit mobil ini tuh antri di kami kurang lebih 5 bulan yang lalu. Jadi antri 5 bulan yang lalu, dapat antrian di bulan Mei ya, dikirim awal Mei, sekarang awal Juni selesai. 30 hari kerja selesai dari eksterior dan juga interior. Nah kurang lebihnya seperti itu. Unit mobil ini sedikit cerita perjalanannya dari NTT Flores sampai di Semarang tuh informasi dari konsumen kami tuh hampir 3 hari. Karena dari Flores ke Surabaya perjalanan kapal 2 hari. Terus dari Surabaya ke Semarang itu perjalanan sekitar setengah hari ya, 2,5 hari lah. Sampai di Semarang demi si Boil ini jadi tampil cakep dan menawan lagi. Yuk, udah banyak canceng-cong, langsung tonton video ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi ini unit mobil punya konsumen kami Om Hans. Jauh-jauh dari NTT bos. Nah ini, Pak, dari mana Pak ini mobil? Dari Ruteng, Flores. Flores, Ya. jauh-jauh. Perjalanan berapa hari Pak? Perjalanannya 1 minggu. Kapal berapa hari itu Pak kapal? Kapal 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam sampai di Perak ya, dari Labuan Bajo gitu ya. Bajo. Ini real asli, tidak setting-settingan jauh-jauh dari NTT ya Pak ya? Iya. Asli bosku. Takutnya Pak, netizen tuh di YouTube, TikTok, Instagram, komennya, halah itu settingan Mas Robi, plat nomornya diganti. Asli real Om Hans dari NTT bosku. Nah ini nanti kita akan restorasi. Penasaran ya teman-teman hasilnya seperti apa? Nanti tonton aja video setelah ini dari awal sampai usai. Om, thank you Om. Ini kembali ke NTT lagi nih setelah ngirim mobil. Oke, jadi di sini unit Innova punya konsumen kami Om Hans dari Flores NTT. Kita akan mulai kerjakan. Nah, di sini penampilan before dari kondisi mobil tersebut kita perlihatkan ke teman-teman semua. Terutamanya itu di bagian pintu depan kiri ada cat terkelupas hingga berkarat ya. Di bagian itu nanti kita lakukan proses kerok untuk memastikan apakah ada keropos di bagian bodi plat pintu depan kiri yang catnya terkelupas. Nah di sini di video proses pengerjaan kami kita melakukan proses pembongkaran menyeluruh spare part item yang menempel pada mobil tersebut. Jadi di sini kita mulai bongkar dari bagian handle pintu, pelipit kaca, karet-karet, spion, headlamp, stop lamp, trunk lid, logo, emblem, semua kita bongkari karena unit mobil akan lanjut untuk dilakukan proses kerok bodi. Nah di sini ada beberapa panel bodi yang nantinya kita lakukan proses kerok, terutamanya di bagian pintu depan kiri. Jadi unit mobil ini tuh pernah riwayatnya di bagian pintu tersebut sudah di repaint, tapi sama bengkel sebelumnya
mengerjakannya itu tidak dilakukan proses epoksi primer, jadi langsung ditimpa dempul dan cat, akhirnya mengakibatkan terkelupas. Nah, di sini kami menyempurnakan, mengolah ulang, mengkerok total, lanjut kita lakukan proses epoksi primer dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses kerok 3 panel ya. Pintu depan kiri, pintu belakang kiri, dan lambung sebelah kiri ya. Setelah ini unit mobil lanjut di proses selanjutnya untuk proses perataan bodi dengan teknik pendempulan. Di sini kita serahkan sang maestro dempul kami Cak Sud untuk melakukan proses seni pendempulan menyeluruh dari eksterior bodi mobil tersebut. Proses pendempulan seperti ini hingga proses pengamplasan dilakukan oleh tim kami Cak Sud ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari. Nah, nanti setelah proses pendempulan dan pengamplasan itu selesai, unit mobil biasanya kita jemur dahulu. Apabila terik matahari bagus, minimal kita jemur 1 hari hingga dempul itu keringnya maksimal. Setelah unit mobil kita jemur 1 hari hingga dempul kering maksimal, unit mobil lanjut untuk proses epoksi 2 step menyeluruh ya. Nah, di sini sebelum kita lakukan proses epoksi, kita bungkus dengan masking plastik. Sebelum itu juga kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon untuk menghilangkan minyak, debu, dan silikon yang menempel pada bidang body cat yang nantinya akan kita tembak epoksi 2 step, epoksi primer, dan filler. Oke bosku, jadi setelah selesai penembakan epoksi 2 step primer dan filler pada bidang mobil tersebut, selanjutnya unit mobil itu kita lakukan proses penjemuran hingga epoksi kering maksimal. Nah, singkat cerita, setelah kita jemur, di sini unit mobil itu lanjut kita lakukan proses pengamplasan epoksi menyeluruh. Jadi di sini epoksi kita ratakan dengan proses pengamplasan menyeluruh luar dalam. Nah, di sini tim pendempulan kami Cak Sud juga mencicil pekerjaan untuk melakukan proses pendempulan di body kit luxury, di mana bahan body kit kami ini menggunakan bahan plastik ABS. Sebelum kita timpa epoksi hingga pengecatan, di sini kita ratakan dahulu pendempulan pada body kit tersebut hingga proses pengamplasan. Nanti kalau sudah selesai, baru kita timpa epoksi hingga pengecatan. Oke, jadi di sini unit mobil sudah selesai proses pengamplasan epoksi menyeluruh. Nah, lanjut ini unit mobil masuk ke ruangan open karena di sini unit mobil akan kita bungkus menggunakan plastik masking untuk lanjut ke step berikutnya, proses cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis. Setelah selesai proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat, unit mobil sebelum kita timpa cat, kita lakukan proses cleaning lagi menggunakan
degreaser anti silikon untuk menghilangkan minyak, debu, dan kotoran-kotoran yang menempel pada bodi cat mobil tersebut. Oke, jadi di sini unit mobil langsung kita timpa untuk proses repaint cat dasaran sekitar 2 lapis, setidaknya membutuhkan bahan 2 liter. Nah, nanti kita repaint menyeluruh luar dalam untuk cat dasaran ini, karena nanti setelah kita repaint cat dasaran menyeluruh, body cat itu akan kelihatan apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal atau mungkin kurang rata. Nah, nanti sebelum kita timpa cat utama hingga top coating pernis, kita melakukan final cross check ulang. Oke, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan ketika tim kami melakukan proses final cross check ulang untuk diseleksi menyeluruh body cat luar dan dalam. Apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal, di sini kita lakukan proses perataan menggunakan dempul dan nantinya kita amplas ya. Nah, di sini untuk proses pendempulannya tipis saja karena fungsinya hanya untuk menutup lubang-lubang kecil seukuran jarum yang tertinggal pada body cat mobil tersebut. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama hingga top coating pernis, body cat itu sudah lolos dari seleksi, flat, rata, tidak ada kecacatan atau lubang yang tertinggal. Setelah selesai proses final cross check ulang, di sini lanjut kita bersihkan cleaning degreaser ketiga untuk membersihkan minyak, silikon, dan debu agar hasil pengecatannya bisa bersih dan tidak terjadi kerusakan. Oke, lanjut di sini teman-teman bisa lihat kita melakukan repaint cat utama warna abu-abu original bawaan dari Innova 2012 ini ya, dengan ciri khasnya abu-abunya itu semi-semi coklat dengan julukan abu-abu bulu kera, karena sesuai dengan permintaan konsumen untuk abu-abunya kembali ke warna originalnya. Nah, di sini untuk cat yang kita gunakan adalah cat jenis piu atau bakar, dan untuk harga dari cat yang kita keluarkan per liternya itu sekitaran 350.000. Nah, setidaknya teman-teman bisa dilihat untuk proses pengecatan dari dasaran hingga cat utama itu membutuhkan 7 liter. Nah, 7 liter dikali 350.000 setidaknya merogoh kocek hampir 2 jutaan lebih dikit. Jadi di sini teman-teman bisa menilai dari harga bahan dan kualitas yang kami gunakan. Setelah selesai proses pengecatan utama, kita lanjut untuk proses top coating pernis. Di sini kita menggunakan pernis merek Sikon HS Premium dengan karakter hardener slow reducer, serta thinner yang kita gunakan juga tipe extra slow reducer. Nah, untuk proses top coating pernis MPV car seperti Innova, setidaknya kita membutuhkan 3 liter pernis dicampur 1,5 liter hardener dicampur 1,5 liter thinner extra slow reducer. Karena untuk perbandingannya pernis tipe ini dia itu 2:1. Jadi di sini kita mengoplos total bahan yang kita gunakan sebanyak 6 liter oplosan pernis. Nah, apabila 6 liter itu kita spray ke bagian body cat mobil tersebut akan menghasilkan setidaknya 3-4 lapis pernis. Nah, nanti hasilnya itu tebal, yang pastinya wet look
dan glossy-nya maksimal. Nah, untuk harga bahan dari pernis Chicken ini yang kita gunakan setidaknya membutuhkan 3 liter atau 3 paket. Nah, per paketnya itu seharga 900.000. Nah, di sini teman-teman paling enggak ngerogoh kocek setidaknya untuk bahan top coating pernis 2,7 juta. Nah, hasilnya seperti apa? Di sini teman-teman bisa lihat sendiri after proses spray top coating pernis. Hasilnya wet look, glossy, bisa buat ngaca. Nah, nantinya mobil ini akan lanjut untuk proses pengecatan di bagian atap, karena di sini untuk atap dari mobil itu kita lakukan repaint terpisah. Jadi kita lakukan di hari berikutnya. Fungsinya apa? Demi menjaga kebersihan dari hasil body cat sekeliling dari mobil ini. Makanya itu di sini di hari berikutnya bagian dari sekeliling mobil kita tutup dengan plastik masking. Lanjut kita lakukan proses pengecatan di bagian atap. Di sini kami mengejar kualitas, makanya itu kita terapkan SOP seperti ini. Setelah selesai proses pengecatan hingga top coating, biasanya itu unit mobil kita jemur atau kita diamkan minimal 3-4 hari sampai pernis itu kering maksimal. Nah, di jeda waktu itu kita mulai mencicil pekerjaan lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Pertama, di sini untuk interior ada permintaan custom di bagian jok, lantai bawah, serta cover di bagian dashboard laci atas. Selanjutnya di sini juga kita cicil pekerjaan dengan permintaan konsumen, yaitu adalah penggantian head unit menggunakan Android 7 inch beserta kamera mundur. Serta di sini juga kita cicil untuk melakukan penggantian lampu di bagian speedometer yang mati. Nah, di sini lanjut setelah 4 hari unit mobil itu kita diamkan, kita lanjut untuk proses pengamplasan dan pemolesan. Di tahap ini proses pengamplasan menyeluruh, kita ada 3 step amplas yang kita gunakan, mulai dari grade 1500, grade 2000 hingga grade 3000 untuk mengejar hasil yang maksimal. Setelah kita amplas menyeluruh, unit mobil lanjut untuk di tahap finishing berikutnya, yaitu adalah proses pemolesan. Nah, di tahap pemolesan ini kita menggunakan kompon berjenis kompon bakar, dan busa-busa yang kita gunakan untuk proses pemolesan itu kita menggunakan beberapa tahap busa poles, dari hard cutting yang karakternya agak kasar hingga soft cutting yang karakternya agak halus. Diimbangi tenaga tukang poles kami yang sudah berpengalaman, di mana Mas Tri dan Mas Agus tukang poles kami ini, mereka berdua itu sudah berkecimpung di dunia pemolesan lebih dari 20 tahun. Jadi pengalaman beliau tidak bisa membohongi demi kualitas yang maksimal. Nah, setelah selesai proses pengamplasan, pemolesan, unit mobil itu lanjut proses finishing untuk pemasangan semua item part, meliputi handle pintu, karet-karet, spion, logo, emblem, trunk lid, dan item part yang lainnya. Di sini untuk pekerjaan unit mobil tersebut ada permintaan repaint di bagian pelek, di mana pelek kita bongkar, kita rapikan dahulu dengan teknik pendembulan karena ada yang bocel-bocel dan lecet.
Kita dempul, kita amplas, dan selanjutnya kita lakukan proses masking hingga repaint. Nah, di sini tuh permintaannya dibuat warna hitam glossy. Langsung kita eksekusi sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, jadi di sini unit mobil sudah di tahap finishing akhir, mulai memasangi semua item part. Di interior ada pemasangan cover lantai bawah, jok 3 baris, door trim 4 pintu, hingga cover dashboard dan laci atas. Nah, di tahap finishing akhir ini juga ada proses permintaan konsumen custom di bagian lampu. Sebelum itu, di perlampuan mobil ini, mica headlampnya itu sudah nguning parah. Di sini kita sempurnakan dengan teknik proses kerok lapisan luar dari mica, pengamplasan lapisan luar dari mica, hingga nanti kita finishing nano bone coating. Nah, di perlampuan mobil ini juga ada permintaan konsumen untuk custom lampu Pro 7 tipe P730 RS headlamp serta fog lamp. Di bagian reflektor kita repaint full black housing sesuai dengan keinginan konsumen, karena agar serasi dengan bagian grill. Jadi headlampnya hitam, grillnya hitam. Nah, untuk diamondnya, diamond LED permintaan konsumen warnanya ice blue. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhir dari custom lampu Pro 7 dan restorasi mica yang kita lakukan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil sudah selesai semua project dari pekerjaan divisi bengkel cat. Nah, di sini unit mobil itu juga ada permintaan untuk pemasangan kaca film. Jadi di sini kaca film lama kita bongkar, kita ganti baru menggunakan merek Helios Premium dengan ketebalan samping kanan kiri dan belakang 80%. Untuk kaca depan kita kasih 40%. Detailing mempersembahkan. Setelah semua list project dari keinginan konsumen kita selesaikan, di sini di tahap akhir kita melakukan proses cleaning salon detailing eksterior, interior, dan mesin. Nah, di eksterior body kita melakukan proses pemolesan akhir body catnya. Nah, untuk eksterior juga pembersihan di bagian kaca-kaca, kita bersihkan kerak-kerak dan jamur yang membandel di bagian kaca. Di interior, jok 3 baris, kita lakukan pembongkaran, kita salon menyeluruh dari bagian door, trim, plafon, dashboard, semuanya kita cleaning dengan obat yang mengandung disinfektan. Jadi nggak cuma membuat bersih dan wangi, yang pastinya bersih dan higienis karena bakteri, virus, dan kuman sudah terbunuh oleh disinfektan obat yang kami gunakan. Nah, nanti di akhir kita juga melakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Yuk simak video ini sampai usai.
2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi di sini unit mobil akan kita review lengkap apa saja proyek yang kita lakukan di unit Innova ini. Punya konsumen kami Om Hans yang mempercayakan garasi mobil Semarang untuk menjadikan mobil ini cakep dan menawan kembali ya bosku ya. Basic tahun 2012 tipe G bensin manual ya. Karena di daerah NTT itu mobil diesel bahan bakarnya malah susah. Jadi makanya di sana tuh Innova bensin itu masih laku keras. Karena kalau Innova itu nggak usah ditanya lah, masalah kenyamanannya itu enak banget, nggak ada lawan ya kenyamanan mobil ini ya. Nah di sini kita putari dahulu eksterior menyeluruh dari unit mobil ini, dan ini untuk repaintnya kembali ke warna abu-abu originalnya ya. Abu-abu originalnya ini dia semu coklat ya. Julukannya tuh abu-abu bulu kera. Jadi ada gradiasi warnanya semu coklat. Abu-abu bulu kera. Nah, di sini sudah kita putari melingkar dari kondisi eksterior mobil ini, teman-teman bisa menilai apa saja perubahan yang kita lakukan. Nah, mobil ini tuh kita lakukan proses restorasi repaint, kerok beberapa titik bodi ya, terutamanya di bagian pintu depan kiri itu. Jadi ini unit mobil itu ada beberapa body plat yang di repaint tapi tidak dilakukan epoksi, makanya kemarin di bagian pintu sini catnya mengelupas ya. Jadi di situ kita lakukan proses kerok pilah-pilah ya. Jadi tidak kerok total, kita kerok pilah-pilah aja. Beberapa panel yang rusak kita kerok agar hasilnya bisa maksimal, tapi budgetnya tetap minimalis. Nah di sini konsep di bagian depan, setelah kita lakukan proses restorasi repaint full body, kita melakukan beberapa konsep tambahan modifikasi ya. Di sisi depan cakep nih penampilannya, menghilangkan aksen chrome dengan konsep full black glossy di bagian grill dan logo. Memang kalau model GNKI 2012 itu bentuknya tuh bener-bener nyenengin ya, cakep ya. Nah di sini selanjutnya perlampuan di headlamp ini kemarin kita lakukan restorasi di bagian mika. Jadi di sini kan mikanya udah kembali kinclong. Dan ini kemarin kita lakukan proses kerok, amplas, nanobun coating. Dan video ketika tim kami melakukan proses itu kita perlihatkan ke teman-teman semua ya, ada bukti nyatanya. Nah selanjutnya kita custom menggunakan lampu Pro 7 P730RS headlamp serta fog lamp. Ya, ini fog lamp serta headlamp dengan konsepnya full black, serotnya menggunakan BMW New, dan diamondnya menggunakan warna ice blue. Nah di sini untuk tipe Pro 7-nya P730RS yang kita gunakan ya. Low beamnya 55, high beam 65 watt, fog lampnya 40, high beamnya 50 watt, 5700 Kelvin. Untuk segi cahaya top istimewa, sangat nyenengin. Pro 7 itu cahayanya padat sekali. Nah apabila kita lihat dari bagian sisi depan, penampilannya cakep ya, minimalis tapi keren abis. Terus selanjutnya di sini tuh kita melakukan penambahan aksen body kit ya. Jadi kalau body kit luxury model GNKI 2012 di sisi bumper depan, dia modelnya full dari sebelah sini hingga sebelah sini. Dan finishingnya antara nut bumper sama body kit kita menggunakan silen ya, biar rapi. Jadi kurang lebihnya di konsep bagian depan seperti itu. Lampu sen coba minta tolong dinyalakan, karena di sini untuk lampu sen kita ganti sennya menggunakan LED biar cahayanya terang, karena kan chrome-nya sudah kita repaint warna hitam. Udah cukup Pak. Lanjut di penampilan samping, di sini teman-teman bisa lihat di penampilan samping dengan pelek originalnya, karena konsumen itu kan ngejar kenyamanannya, makanya itu tetap pelek original. Kita lakukan repaint hitam glossy ya, biar cakep. Jadi budget minimalis tapi penampilan cakep abis. Lanjut di bagian sisi samping ini juga ada penambahan body kit luxury yang sudah kita aplikasikan. Serta finishingnya kita menggunakan karet silen ya ini ya, biar rapi dan kuat. Terus untuk bagian spion, budget minimalis lagi nih. Cover spion kita ganti, terus kita repaint warna body. Serta talang air slim juga kita ganti
biar manis penampilannya. Dan pelipit kaca 4 pintu ini juga kita ganti, karena kalau repaint bagian karet-karet pelipit kaca ini kita bongkar. Nah kalau sudah dibongkar, dipasang lagi tuh nggak bisa rapat, makanya saya sarankan untuk ganti baru. Nah untuk konsep di bagian samping tanpa ada list pintu, jadi konsepnya clean ya, bersih. Dan handle pintu ini juga dicat warna body. Untuk hasil body catnya teman-teman bisa lihat nih, kilau kinclongnya dari body cat pernis Chicken HS Premium, nggak ada lawan, basah, glossinya maksimal. Terus kemarin ini di bagian perkaca filman juga kita ganti menggunakan Helios Windows Film ya, dengan ketebalan samping belakang 80%, depan 40%. Nah ini ada yang membedakan dari sisi belakang. Sisi belakang ini kita bentuk model 2015, jadi kita pasang ini terang led 2015. List kaca juga kita cat warna body ya, jadi konsepnya terang led dan list kacanya cat warna body menggunakan terang led 2015. Dan untuk emblem-emblem ini kita repaint black chrome. Emblem-emblem ini kita repaint black chrome, Kijang Innova, Toyota, dan 20G. Terus selanjutnya juga kita pasang ini body kit luxury di bagian sisi belakang ya. Jadi menyeluruh body kit kita pasangi dari sisi belakang, samping, dan juga depan. Nah untuk spoiler tetap dengan basic original bawaan dari mobil ini, cuma kita repaint warna body. Nah kurang lebihnya di konsep eksterior itu saja sih bosku. Nah di interior itu ada beberapa modifikasi yang kita lakukan. Pertama kita melakukan cover lantai bawah full dari depan sampai belakang, cover jok 3 baris hingga door trim 4 pintu ya. Cover jok 3 baris, door trim 4 pintu, dan juga bagian dashboard serta laci atas. Nah di sini teman-teman bisa lihat cover jok yang kita pasang bahan Navarro kulit halus dengan desain sesuai dengan pilihan konsumen ya ini bosku. Jadi kita cuma melakukan eksekusi sesuai dengan tema pilihan konsumen. Jadi di interior itu saja sih, cuma cover jok, cover lantai bawah, cover dashboard, serta laci atas. Dan finishingnya kita lakukan proses salon detailing, jadi door trim, seal plate, plafon, dashboard, konsol, semuanya bersih karena finishingnya kita salon detailing. Semuanya lengkap, kita salon detailing. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri sedetail ini Garasi Mobil Semarang dalam melakukan proyek restorasi. Nah setelah itu juga kita salon di bagian ruang mesin ya. Jadi eksteriornya udah cakep, finishing salon, interior udah cakep, finishing salon. Hingga di bagian ruang mesin ini juga kita lakukan proses salon detailing. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bersih, clean, sesuai dengan SOP Garasi Mobil Semarang. Gimana bosku, kalau teman-teman ngelihat proyek yang sedetail ini, apa enggak kalian puas? Mobil kalian diperlakukan sedemikian rupa, sebagus mungkin, sedetail mungkin. Tapi kembali lagi, Garasi Mobil Semarang itu cuma manusia biasa. Semua proyek kami sudah saya berikan informasi lengkap ke teman-teman semua. Tapi apabila kesempurnaan yang menurut kami ini sudah sempurna tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, saya mohon maaf, kami cuma manusia biasa. Ini semua sudah SOP saya sedetail itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke bosku, thank you ya. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.